Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum minal muslimun. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani ila mi'atah wa usrina syanatan fallahu wa bizzawarhamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang lemah, sebagai hamba-hamba yang tak berdaya, dan sebagai hamba-hamba makhluk-makhluk kecil yang amat sangat kecil di hadapan Allah Rabbul Izzati. Bersalawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan insyaallah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'i wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan senantiasa diselamatkan baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abadi. Salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu untuk sahabat-sahabat dari Bung Laga Official dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia. Bung Laga ucapkan terima kasih yang tiada tara, yang tiada terhingga, karena sahabat-sahabat terus dan terus selalu memberikan supportnya, selalu memberikan dukungannya, dan selalu mendoakan Bung Laga. Adapun sebaliknya, Bung Laga akan mendoakan mudah-mudahan para sahabat-sahabat semua, saudara-saudari tercinta, bersama orang-orang yang dicintai, bersama orang-orang yang disayangi, dan bersama orang-orang yang mengasihi, akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, akan senantiasa diberikan kesehatan, kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Subhanallah. Sahabat-sahabat, sebagaimana sahabat-sahabat ketahui bahwa dengan pertarungan yang amat dahsyat, bahwa pertarungan yang amat sangat sengit sekali antara Bari Lampung dan Ki Slamet, akhirnya dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan keangkaramurkaannya, Ki Slamet terkapar dan tumbang, tak berdaya di hadapan Bangre Lampung. Pernah Bung Laga katakan, sebenarnya dari dulu bisa Bangre Lampung ini menuntaskan misinya, membuat tepar Ki Slamet. Tapi Bangre Lampung begitu sabarnya sahabat-sahabat semua. Dan kesabaran itu ternyata indah pada waktunya. Sahabat-sahabat, Ki Slamet dengan rasa malunya, dia akan pulang kampung, pulang ke dusun, sahabat-sahabat semua, Ki Slamet ini. Bari Lampung beserta tim seperti yang lain memaafkan. Kalaupun toh dia tidak mau dibimbing, diajari oleh Bari Lampung, biarkan saja. Biarkan dia pulang ke dusun, asal jangan di sini lagi, sahabat-sahabat semua. Membikin resah saja, membikin onar saja. Dan saat itu Bari Lampung telah mengatakan kepada para antek-anteknya ini, ikut Ki Slamet pulang ke dusun atau tetap di sini. Ternyata mungkin selama ini mereka senang, mungkin mereka senang ini selama ini bahagia, dia tidak memilih Ki Slamet. Mat Ompong dan rekan-rekan lainnya masih tinggal di sini.
Tapi Bung Laga rasakan, sahabat-sahabat semua. Bung Laga rasakan, entahlah, seperti ada sesuatu misteri, sahabat-sahabat semua. Seperti ada rahasia di balik semua ini. Allahu a'lam bishawab. Tapi setidaknya tugas dari Bari Lampung dan tim seperti orang lain telah memulangkan Ki Slamet, Inyah dan pergi dari sini dan angkat koper dari sini, sahabat-sahabat semua. Itulah yang kami minta. Astagfirullahaladzim, sahabat-sahabat semua. Kehidupan ini memang penuh dengan misteri. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan dunia ini, sahabat-sahabat semua. Banyak mungkin para sahabat-sahabat berkomentar, banyak yang sumpah serapah, banyak yang mengatakan bahwa Ki Slamet tidak akan tobat sampai akhir hidupnya. Oke, bisa saja sahabat-sahabat semua. Tapi di balik semua itu, Ki Slamet ada harapan dia untuk bertobat. Ki Slamet ini ada harapan untuk dia menyesali perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama ini. Bukankah Bung Laga pernah katakan dengan Ki Slamet bahwa boleh jadi kalau dia tahu kekuasaan Allah Rabbul Izzati, kalau dia tahu ada siksa di alam akhirat, kalau dia tahu ada surga dan neraka, dia akan sedikit tertawa dan banyak menangis, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat, channel dari Bung Laga Official tak jemu dan tak bosan. Bung Laga mengharapkan doanya, Bung Laga mengharapkan dukungannya. Karena tanpa sahabat-sahabat semua, Bung Laga bukan apa-apa, sahabat semua. Dan tanpa sahabat-sahabat dari Bung Laga Official, tanpa ada doa, tanpa ada support, tanpa ada dukungan dan partisipasinya, tidaklah mungkin Bung Laga bisa berdiri seperti ini di hadapan sahabat-sahabat semua. Astagfirullahaladzim. Memang sahabat-sahabat semua, dari zaman Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dialah yang membawa penerangan dari kaum dan alam jahiliyah sampai ke alam terang benderang seperti ini. Dari dahulu kala, sahabat-sahabat semua, betapa pongahnya kaum jahiliyah ingin membunuh kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara. Tapi rasa kesabarannya, sahabat-sahabat semua, mungkin sahabat-sahabat pernah tahu, pernah membaca al-hadis kisah-kisah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW saat dia akan pergi ke masjid. Ternyata di perjalanan dia sering kali dan tiap hari, sahabat-sahabat semua, dilempari dengan kotoran tai onta. Jadi singkat cerita, sahabat-sahabat semua, singkat cerita, Nabi Allah Nabi Muhammad SAW kaget. Ada apa? Kok tumben-tumbennya hari ini tidak ada orang itu yang melemparkan kotoran tai onta ke muka ataupun ke tubuh dia? Dia bertanya ke sana kemari, di mana si Fulan yang sering melempari saya dengan tai onta? Ada seorang warga yang menjawab bahwa saat ini dia sakit. Orang yang pertama membesuk si Fulan, yang telah menzolimi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW yang pertama membesuknya, yang pertama menengoknya, yang pertama melihatnya. Betapa agungnya, betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Jadi inti dari Bung Laga paparkan ini adalah kesabaran, sahabat-sahabat semua. Memang benar,
Segala sesuatu perlu diatasi dengan kepala dingin. Boleh hati panas, tapi kepala tetap dingin. Jangan sampai kita terbawa oleh arus yang akan menyesatkan kita sendiri. Sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, memang pernah Bung Laga katakan, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati manusia. Dan juga pernah Bung Laga katakan, sahabat-sahabat semua, masih mending mantan preman daripada mantan kiai, sahabat-sahabat semua. Kalau mantan preman, mantan berarti bekas. Dia punya cita-cita, dia punya nawaitu, dia punya niat yang bertaubat. Karena telah terbuka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatnya itu, dia menyesali, sahabat-sahabat semua. Dan dia coba mengubur dalam-dalam dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan membuka lembaran baru. Akan tetapi sahabat semua, kalau mantan kiai, dia pandai agama, dia pandai mengaji, banyak jamaahnya, tapi bukan dia bersyukur, sahabat-sahabat semua. Kepintarannya, kehebatannya disalahartikan oleh dia. Jadi segala sesuatu kalau tidak ada bandrolnya tidak mau, sahabat-sahabat semua. Banyak ustaz-ustaz yang cabul, ustaz-ustaz yang arogan. Dia tidak berpikir bahwa dia merupakan figur. Dia tidak berpikir bahwa dia merupakan contoh, sahabat-sahabat semua. Bagaimanalah mungkin dia akan menjadi suri tauladan, seorang panutan, kalau karakternya amat sangat durjana, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, Bung Laga memaparkan semua ini hanya sekedar gelinjang kata hati, sahabat-sahabat semua. Hanya sekedar bahwa benar kita hidup di dunia ini harus banyak bersabar. Saya coba menyontoh Bari Lampung, sahabat. Walaupun Bulaga bisa, tapi Bulaga akan berusaha bagaimana caranya agar figur seorang Bari Lampung bisa Bulaga, jejak-jejaknya Bulaga turuti. Walaupun semua itu tidak mudah, sahabat-sahabat semua. Tidak mudah seperti Bari Lampung. Dengan kelemah lembutannya, dengan rasa kesabarannya, dengan ketekunannya, dengan keuletannya. Bukan hanya menghadapi seorang preman, tapi menghadapi lawan maupun kawannya, sahabat-sahabat semua. Karena kita sadari, sahabat-sahabat semua, tidak ada yang namanya hidup ini tidak ada ujian. Tidak ada yang namanya hidup ini tidak ada cobaan. Tidak ada yang namanya hidup ini tidak ada rintangan dan aral. Semua manusia pasti mengalaminya. Manusia tidak ada yang sempurna, sahabat-sahabat semua. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Benar memang, manusia tempatnya hilap, lalai, lupa dan dosa. Tapi apakah justru ya, dengan demikian itu kita menumpuk dan kita menumpuk sampai dosa-dosa kita setinggi gunung, sahabat-sahabat semua. Seharusnya kita syukuri, sahabat-sahabat semua, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Kita berterima kasih dan kita wujudkan, kita implementasikan dalam kehidupan yang nyata. Rasa syukur seperti apa, sahabat-sahabat semua? Rasa syukur bahwa kita sebagai makhluk yang lemah, bahwa kita sebagai makhluk yang tak berdaya, bahwa kita sebagai makhluk yang amat sangat kecil di hadapan Allah Rabbul Izzati, tiada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Hanya kita berserah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sahabat-sahabat, jadi Bung Laga coba berupaya menyadari segala kehilapan selama ini, menyadari segala kealpaan selama ini. Begitu banyak dosa-dosa yang Bung Laga perbuat, yang telah Bung Laga lakukan, sahabat-sahabat semua. Terkadang berpikir sahabat-sahabat semua, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa Bung Laga? Walaupun kita tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Tapi tak bisa kita pungkir sahabat-sahabat semua, gelinjang ke ibu hati Bung Laga mengatakan bahwa seolah-olah dosa yang banyak tersebut, apakah bisa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita? Walaupun kita telah banyak beristighfar, memohon ampun dan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusiawi sahabat-sahabat semua. Terkadang rasa putus asa menghinggapi hati manusia. Sahabat-sahabat, channel dari Bung Laga Official, Bung Laga kira cukup sampai di sini dulu, karena Bung Laga akan menemui Badai Lampung di kediamannya. Doakan Bung Laga agar Bung Laga senantiasa diberikan keselamatan selalu, diberikan kesehatan, sehingga kita senantiasa bisa bermuhajahah, bertatap muka, karena segala hidayah dan karunia dari Allahur Rabbul Izzati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah.